Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai sejarah pendidikan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama yakni Sepia Isnaini, kemudian yang kedua Muhammad Alfi, yang ketiga Abdurrahman Nasruddin, dan yang terakhir Kintan Dwi Elsanti. Kami semua dari Prodi Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang sejarah pendidikan. Secara astronomi, letak Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di setiap wilayahnya. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu, Indonesia diincar oleh banyak bangsa barat yang hanya untuk menguasai hasil rempah dan memperbudak mereka. Beberapa di antaranya yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang, kita sudah mengenal tentang istilah pendidikan. Namun, pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Padahal, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Beberapa catatan tentang sejarah pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, Orde Baru hingga Reformasi, setiap masa pendidikan memiliki kesamaan tujuan, tetapi dengan sistem penerapan yang berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya yaitu ada ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Yang pertama, itu ada pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu ada di Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara hingga Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka, perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi-materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu ada teologi atau ilmu agama, ada bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, dan ada ilmu eksakta atau ilmu perbintangan, dan ada ilmu pasti atau perhitungan waktu, seni bangunan, dan seni rupa. Pada periode akhir berkembangnya pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan-padepokan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks, dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana. Bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana. Dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-menurun melalui jalur kastanya masing-masing. Yang kedua, itu pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir,
sementara ajaran agama Hindu masih diputa di kawasan pedalaman. Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297 di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya itu di Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran dekat Gresik, Jawa Timur. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Yang pertama itu, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus keagamaan, penghormatan tertinggi kepada guru, tidak ada gaji untuk guru karena memotivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi atau ilmu falak dan ilmu pengobatan. Ketiga sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal, Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual. Menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar-seminar. Namun hanya sekitar setengah abad atau 500 tahun kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus Kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada masa Portugis. Karena berkembangnya perdagangan pada awal abad ke-16 datanglah Portugis ke Indonesia, yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani. Waktu orang-orang Portugis datang ke Indonesia, mereka dibarengi oleh misionaris yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Katolik di kalangan penduduk Indonesia. Seorang di antaranya adalah Franciscus Xaverius yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Franciscus Xaverius berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 didirikan sebuah seminarie di Ternate yang merupakan sekolah agama bagi anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Di Solor juga didirikan semacam seminarie dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid. Di sekolah ini juga diajarkan bahasa Latin. Pada tahun 1546 di Ambon sudah ada 7 kampung yang penduduknya beragama Katolik. Ternyata di sana juga diselenggarakan pengajaran untuk rakyat umum.
Karena sering timbul pemberontakan, maka pada akhir abad ke-16 habislah kekuasaan Portugis di Indonesia. Ini berarti habis pula riwayat misi Katolik di Maluku. Misi ini adalah misi negara, yang artinya para misionaris mendapat jaminan hidup dari negara. Maka jatuhnya negara mengakibatkan hilangnya tenaga misi itu, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus dihentikan. Pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis itu perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada masa pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat, namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indisch Party. Indisch Party merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indie Vlos van Nederlands, yang berarti Indonesia Merdeka, dan diambil alih oleh PNI pada tahun 1928. Ciri-ciri pendidikan zaman kolonial adalah dualistis pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Yang kedua, sistem konkordasi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Yang ketiga, sentralisasi pengelola. Yang keempat, menghambat gerakan nasional. Yang kelima, munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional kemerdekaan. Ciri-ciri pendidikan zaman kolonial Belanda adalah dualistis pendidikan, yaitu yang pertama sistem dualisme. Dualisme merupakan dua kondisi yang satu sama lain saling bertentangan. Sistem ini tampak pada penyediaan sekolah yang berbeda golongan maupun rasial. Contohnya pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Yang kedua, sistem konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Pelaksanaan prinsip ini ditujukan agar pendidikan di Hindia Belanda mempunyai kesamaan kurikulum dengan pendidikan di negeri Belanda. Yang ketiga, sentralisasi pengelola dan menghambat gerakan nasional. Yang keempat, munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional kemerdekaan. Yang kelima, tidak ada perencanaan pendidikan yang sistematis, yaitu penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak ada kerjasama atau hubungan dengan satu sama lain atau bisa dikatakan pendidikan itu berdiri sendiri. Yang keenam, keterbatasan tujuan. Penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial mempunyai tujuan,
yaitu hanya untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil dan murah. Yang ketujuh, prinsip gradualisme. Gradualisme memiliki makna perkembangan yang berangsur-angsur, lambat, dan bertahap. Jadi, pendidikan pada saat itu sangat lambat atau bisa dikatakan pasif. On December 7, 1941, Japan, like its infamous Axis airplanes and equipment, but more costly to Japan was the effectiveness of its foreign attack in immediately unifying America in its determination to fight and win the war thrust upon it, and to win the peace that will follow. The Japs copied their German masters in striking hard at airfields. Hickam Field, northwest of Honolulu. Yang ketiga, pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Jepang menguasai Indonesia, di mana segala usaha Jepang ditujukan hanya untuk berperang. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan anak Indonesia kalangan atas lenyap. Pendidikan pada masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia adalah: yang pertama, Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Yang kedua, Soto Chugakko atau sekolah menengah pertama. Yang ketiga, Koto Chugakko atau sekolah menengah tinggi. Yang keempat, Kogyogakko atau sekolah kejuruan, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Peserta didik pada masa itu harus membantu Jepang dalam peperangan, sehingga anak-anak pribumi harus mengikuti latihan militer di sekolah. Sedangkan beberapa contoh sekolah yang dihapuskan yaitu sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, mulo, dan sebagainya. Setelah begitu kerasnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir bangsa luar, akhirnya bangsa Indonesia mampu merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sulitnya menggapai pendidikan serta jauh dari wawasan. Lalu, bagaimana wajah pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1950, lepas dari penjajahan, bangsa Indonesia membentuk pendidikan dan pengajaran berdasarkan ideologi bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional yakni untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab demi terciptanya tata kehidupan dan pembangunan. Dengan kondisi bangun dari keterpurukan ditambah penjajah Belanda yang ingin kembali menjajah, tetapi pendidikan Indonesia mampu melahirkan sebuah produk hukum mengenai pendidikan, yakni Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang berisikan tentang dasar-dasar pendidikan dan
pengajaran di sekolah. Kemudian susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku pada tahun 1945 sampai 1950 hampir menyerupai pendidikan pada zaman Jepang, namun saat ini menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Yang pertama yakni ada pendidikan rendah atau sekolah rakyat yang semula hanya memakan waktu 3 tahun namun sekarang menjadi 6 tahun. Kemudian yang kedua, pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Kemudian yang ketiga, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Kemudian yang keempat, sekolah teknik. Sekolah teknik tidaklah teratur karena di samping pelajarannya yang sering terlibat dengan pertahanan negara, sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Sekolah teknik di Solo misalnya, dikerahkan untuk membuat senjata. Pendidikan tinggi. Warga negara memiliki kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi tanpa adanya persyaratan. Salah satu lembaga pendidikannya adalah UGM. Masuk ke masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1966, di mana tujuan pendidikan nasional mengalami perubahan mengikuti Manipol Usdek atau manifestasi politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Maka kebijakan pendidikan disesuaikan dan diinstruksikan sebagai berikut. Yang pertama, menegaskan bahwasanya Pancasila dengan Manipol menjadi pelengkap sebagai asas pendidikan nasional. Yang kedua, menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan yang berisi prinsip-prinsip sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan Hari Krida atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme yang berpengaruh terhadap turunnya kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum, pendidikan Orde Lama di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pendidikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dicetuskan ketetapan MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 pasal 3. Dicantumkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol Usdek pada zaman Orde Lama. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan, begitu pula arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Kata pembangunan didahulukan sebelum Pancasila. Ini menandakan bahwasannya pembangunan walaupun tidak secara resmi dijadikan ideologi, tapi menjadi pijakan dasar Orde Baru dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pendidikan selain Pancasila. Adapun beberapa kurikulum yang lahir pada Orde Baru. Yang pertama yaitu kurikulum 1968. Bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian yang kedua, kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO atau Management by Objective. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1984 yang mengusung proses skill approach
yaitu proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan, namun tujuan tetap faktor penting. Kemudian yang keempat, kurikulum 1994, yaitu kurikulum yang merupakan hasil upaya untuk memadukan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini dikategorikan sebagai kurikulum paling padat karena setiap siswa mendapat banyak beban belajar yang harus dituntaskan. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pendidikan masa reformasi. Pada pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan otonomi daerah yang pada mulanya masalah pendidikan serba ditangani pemerintahan pusat. Tanggung jawab masalah ini bergeser ke pemerintahan daerah. Kemudian pada masanya pula dicabut aturan-aturan yang dapat menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa. Pemerintahan Megawati menghasilkan RUU Sisdiknas yang kemudian menjadi UU Sisdiknas. UU Sisdiknas ini justru melalaikan tugas utama negara sebagai pengayuh masyarakat. Alih-alih justru mengurusi soal pendidikan agama, persoalan lebih utama misalnya dapat memperoleh pendidikan gratis justru lepas dari perhatian pemerintah. Kemudian bagaimana kurikulum pada masa reformasi? Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Siswa dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi dan guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. Kemudian yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal KTSP pada tahun 2006. Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaannya terdapat pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Lembaga ilmiah seperti kampus, perguruan tinggi dibebaskan dan intervensi dan pengaruh luar. Kebijakan pendidikan lain di permulaan masa reformasi yaitu persoalan otonomi perguruan tinggi. Pemerintah Megawati menghasilkan RUU Sisdiknas yang kemudian menjadi UU Sisdiknas. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi. Pendidikan yang berbasis keagamaan juga mendapat perhatian khusus pada masa reformasi. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila terdapat penyampaian yang keliru. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.